Hello, we are from Group 5 and today we are going to talk about strategy content. So this is our content about strategy content. There are four topics that we are going to talk about today. Innovation strategy. Strategy innovation is a form of strategic development for product or service categories or new business models that change market that create new value for user, customer, and organization. Jadi, strategi inovasi itu adalah sebuah bentuk dari perkembangan strategi untuk kategori produk atau jasa atau model jenis baru yang dapat mengubah pasar dan membentuk nilai baru bagi penggunanya, customernya, dan juga organisasinya. Proses dari strategi inovasi juga menantang organisasi untuk berpikir secara terbuka, kreatif, dan juga berani menghadapi hambatan yang akan terjadi. Nah, strategi inovasi juga harus dapat berguna bagi organisasi, tidak hanya untuk pengguna atau konsumennya saja. Perubahan lingkungan ataupun pasar yang sangat dinamis itu menuntut sebuah organisasi untuk berinovasi dengan cara menciptakan nilai daya saing perusahaan yang lebih baik dibandingkan para pesaingnya. The purpose of doing innovations. Yang pertama, improve quality. Items with new features or abilities and the like will increase the advantage over previous item. Yang kedua, meet customer needs. Customer will continue have growing needs, so business owners must innovative to meet those needs. Yang ketiga, creating new markets in the community. Products that are given innovation provide the latest feature and development that will attract people's interest. Jadi, strategi inovasi itu harus bertujuan untuk membuat sebuah organisasinya lebih tinggi dan mampu melampaui pesaing lainnya. Tujuan inovasi tak lain adalah untuk mempertahankan suatu produk agar tetap diminati oleh pasar dan dapat bertahan lama. Sebab suatu usaha harus selalu membutuhkan persaingan kepada produknya agar produknya itu juga semakin bagus. Nah, berikut beberapa tujuan inovasi. Yang pertama, improve quality ataupun meningkatkan kualitas. Produk dengan feature ataupun kemampuan baru yang sejenisnya akan meningkatkan keunggulan dibandingkan dengan produk pesaing lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sebuah produk jasa, karena dari zaman ke zaman nantinya pasti sebuah barang itu akan terlihat tidak menarik lagi ataupun bisa dikatakan kuno, sehingga dibutuhkan strategi untuk berinovasi agar meningkatkan kualitas supaya konsumennya tetap menggunakan barang ataupun jasa tersebut. Nah, contohnya PT Kereta Api Indonesia, dia sekarang sudah mengeluarkan yang namanya kereta api luxury karena dia ingin meningkatkan kualitasnya. Nah, kereta api luxury ini terlihat sangat nyaman dan juga mewah, sehingga itu sangat meningkatkan kualitas sebuah jasa sesuai dengan tujuannya. Nah, yang kedua itu adalah meet customer needs ataupun memenuhi kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan tentu akan selalu ada. Nah, para pelanggan akan terus menuntut pemilik usaha untuk berinovasi. Jadi tuntutannya itu akan terus memaksa pemilik usaha untuk berinovasi pada produknya. Salah satunya saya mengambil contoh PT Kereta Api Indonesia. Seperti dia itu sekarang sudah memberlakukan reservasi pembelian tiket kereta api melalui online. Jadi itu akan membuat para pelanggannya itu lebih efisien dan menyingkat waktunya agar lebih efektif melakukan transaksi. Karena itu adalah kebutuhan pelanggan pada zaman sekarang. Saya mengambil contoh yaitu adalah produsen mobil yaitu merek Honda. Jadi dia tidak hanya memproduksi mobil keluaran mahal saja, tapi dia juga memproduksi mobil yang lebih rendah kualitasnya seperti Honda Brio. Karena banyak juga kalangan menengah ke bawah yang ingin membeli dan memiliki mobil, jadi mereka akan membeli dengan sesuai kebutuhannya dan juga sesuai dana yang mereka miliki, sehingga itu menciptakan pasar baru bagi Honda. Barriers to innovations: limited budget, fear,
and lack of human research. Itu adalah hambatan untuk berinovasi. Yang pertama itu adalah kurangnya budget membuat sebuah organisasi menjadi terhambat untuk melakukan inovasi. Karena biasanya inovasi juga memiliki anggaran biaya yang cukup besar untuk memperbaiki ataupun meningkatkan kualitasnya. Nah, ini biasanya terjadi pada usaha-usaha kecil karena mereka itu sulit mendapatkan dana karena memiliki modal yang sangat sedikit, sehingga itu menjadi hambatan untuk sebuah usaha untuk berinovasi. Yang kedua itu ada rasa ketakutan ataupun fear. Umumnya rasa ketakutan dalam menjalankan strategi inovasi karena kurangnya tujuan yang ingin dicapainya dan juga takut dalam kegagalan. Sehingga biasanya mereka itu takut ketika sudah mengeluarkan dana yang banyak tetapi customer pun tidak akan minat dengan produk yang sudah mereka buat, padahal mereka sudah berinovasi. Nah, yang ketiga itu adalah kurangnya sumber daya manusia. Kurangnya sumber daya manusia juga menjadi penghambat karena seringkali dalam melakukan inovasi, organisasi juga butuh tenaga untuk mengerjakan inovasi. Ketika sedikitnya SDM, maka pengerjaan inovasi juga tidak akan berjalan dengan cepat dan lancar. Product innovation. Product innovation is the introduction of goods or service that are completely new or have gone through significant improvement related to the characteristic or intended use of the product. Inovasi produk adalah pengenalan barang atau jasa yang benar-benar baru atau telah melalui peningkatan yang signifikan terkait dengan karakteristik ataupun tujuan pengguna produk tersebut. Nah, inovasi produk itu biasanya menciptakan produk baru dengan memenuhi kebutuhan dan keinginannya konsumen, sehingga akan muncul yang namanya minat beli. Inovasi produk harus bisa menciptakan keunggulan secara kompetitif dalam perubahan lingkungan yang sekarang tuh makin cepat menuju pasar global. Nah, keberhasilan inovasi produk itu juga butuh kesesuaian antara proses dan lingkungan yang mendukung. Inovasi produk atau jasa pada zaman sekarang itu akan semakin canggih, apalagi dengan teknologi yang ada itu semakin berkembang dengan pesat. How to produce that product innovative. Develop new product attributes, developing various levels of quality, develop the product models and size. Nah, jadi bagaimana sih menghasilkan produk yang inovatif? Pertama itu kita harus mengembangkan atribut produk baru seperti menambahkannya mungkin dengan fitur-fitur baru. Yang kedua, mengembangkan berbagai tingkatan kualitas. Kita bisa meningkatkan kualitasnya. Dan yang ketiga, mengembangkan model dan ukuran produknya. Examples of good innovations. Television products are an example of a product that has had the most innovations. Development continues to occur in this product until now. Smart TVs with various digital features have emerged which are not only entertainment channels but also communication tools. Jadi saya mengambil contoh dari inovasi televisi karena dari zaman ke zaman itu produk televisi sangat banyak perubahan inovasinya. Nah, perkembangannya itu terus terjadi pada produk televisi karena sekarang sudah bermunculan yang namanya Smart TV dengan berbagai fitur digital yang tidak hanya menampilkan TV kesayangan mereka atau hiburannya saja, tapi sudah bisa untuk berkomunikasi. Nah, contohnya itu adalah Samsung Electronics yang telah menjadi produsen TV nomor 1 di dunia selama 12 tahun berturut-turut sampai dengan sekarang. Nah, selama itu TV Samsung terus meningkatkan standar kualitasnya dengan meningkatkan desainnya, akurasi warnanya, kualitas gambarnya, dan dia juga sekarang sudah mengeluarkan QLED TV. Jadi kita akan lebih real lagi ketika kita menonton lewat TV Samsung. Process innovation. Process innovation is the application of a production or delivery method that is completely new or has gone through significant improvement. Jadi inovasi proses itu adalah penerapan metode produksi atau pengiriman yang benar-benar baru atau telah mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, inovasi proses itu menentukan cara baru untuk mencapai output
yang tadinya secara tradisional terus ditingkatkan menjadi lebih dengan teknologi yang baru. Nah, proses inovasi terus harus dilakukan sehingga produk menjadi terus berkembang, memiliki peningkatan hingga mencapai kesempurnaan yang bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang terus berkembang pesat pada zaman sekarang. Example of process innovations, the use of semi-automatic mechanism, efficient production flow arrangement. Jadi di sini ada contoh penerapan dari inovasi proses, yaitu penggunaan mesin semi otomatis dan penataan alur produksi yang lebih efisien. Nah, contohnya di perusahaan farmasi yang sudah banyak sekali sekarang melakukan strategi inovasi. Dengan sebelumnya mereka itu menggunakan mesin berkapasitas 10.000 per hari saja, tapi sekarang dia sudah menggunakan mesin dengan 10.000 kapsul per menit dengan tenaga yang sama dengan waktu yang lebih singkat lagi, karena mungkin zaman dulu juga pakainya tenaga manusia, sehingga sekarang itu sudah digantikan dengan mesin. Nah, sekarang itu juga banyak pengurangan SDM karena mereka sudah tergantikan dengan mesin, tetapi memiliki keuntungan yang lebih juga untuk perusahaan karena lebih irit dan lebih untung. Marketing innovation. Marketing innovation is the application of a new significantly improved marketing methods to product packaging or design, product placement, product promotion or pricing. Marketing innovation aims to pertama, increase sales, kedua, meet customer needs, ketiga, opening up new markets, yang keempat, place the company product or the market. Jadi inovasi pemasaran itu adalah penerapan metode pemasaran yang baru atau yang telah ditingkatkan secara signifikan pada kemasan atau desain produk, terus juga penempatan produk, promosi atau penempatan harga produk. Inovasi pemasaran juga bertujuan untuk meningkatkan penjualan, memenuhi kebutuhan konsumen, membuka pasar baru, dan menempatkan produk perusahaan di pasaran. Marketing innovations di sini ada 3, product design, promotion product, online marketing. Nah, pemasaran pada era zaman sekarang itu berbeda karena pada masa kini perlu adanya strategi inovatif untuk menarik konsumen dan menciptakan keuntungan dari hubungan dengan konsumen. Keinginan konsumen akan mudah berubah seiring perkembangan zaman, sehingga pemasaran harus lebih dinamis mengikuti adanya perubahan itu. Pemasaran sekarang tidak berlaku dengan cara tradisional seperti membagikan brosur gitu, tapi sekarang sudah bisa dengan cara digital. Makanya tidak heran jika sekarang banyak yang melakukan usaha atau praktik jual beli dengan menggunakan internet ataupun e-commerce. Nah, contohnya itu di product design. Saya mengambil contoh yaitu adalah iPhone yang terus berinovasi dengan desain produk baru mereka yang dulu hanya mengeluarkan iPhone 5 yang kecil ataupun iPod. Nah, sekarang itu mereka sudah mengeluarkan iPhone 12 Pro Max yang terbaru sekarang, sudah tidak menggunakan tombol dan lebih elegan lagi gitu. Yang kedua adalah promotion product. Promosi yang dilakukan tidak lagi menggunakan seperti menyebarkan selembaran kertas, karena sekarang iklan sudah bisa dengan cara digital seperti kita lewat Instagram, Facebook, mungkin WhatsApp ataupun YouTube. Jadi itu akan lebih banyak kemungkinan orang akan melihatnya, walaupun akan ada biaya tambahan yang harus dibayarkan ketika kita mempromosikan produk tersebut, seperti endorse juga bisa. Yang ketiga itu adalah online marketing. Sekarang sudah banyak banget e-commerce yang menjamur di Indonesia, karena mungkin e-commerce itu memudahkan para penjual dan pembeli itu bertemu untuk bertransaksi, sehingga penjual itu lebih mudah untuk menjual barang dagangannya ketimbang lewat toko offline. Organization innovation. Organization innovation is the application of new organizational methods to business practice, workplace organization, or company external relations.
destinations, workflow effectiveness, placing HR in the right position, application examples, preparation of job description, implementation of SOP, employee assessment with KPI. Jadi, inovasi organisasi adalah penerapan metode organisasi baru untuk praktik bisnis, organisasi tempat kerja, atau hubungan eksternal perusahaan. Nah, inovasi yang terjadi dalam sebuah organisasi adalah proses kemajuan sebuah organisasi tersebut. Namun, berbagai hambatan dan rintangan akan terjadi ketika kita berinovasi. Dengan memahami proses inovasi dalam organisasi, setidaknya akan dapat mengurangi kegoncangan dalam organisasi dalam melaksanakan inovasi tersebut. Tujuannya itu untuk efektivitas alur kerja, penempatan SDM di posisi yang tepat. Nah, kalau contoh penerapannya itu adalah penyusunan deskripsi pekerjaan, penerapan SOP, penilaian karyawan dengan KPI. Ambidexterity. Ambidexterity is the ability to exploit existing capabilities and to explore new opportunities. Achieving exploitation and exploration enables organizational success. Even organizational resilience will improve and maintain sustained superior performance but create tension and challenges. Ambidexterity can be defined as a state of being equally adept in the use of both the left and the right hand and also in using them at the same time. Jadi ambidexterity ini kemampuan yang dimiliki suatu organisasi atau perusahaan dalam mengelola secara lebih efisien terkait tuntutan bisnis yang ada saat ini dan di saat yang sama adaptif terhadap perubahan dalam lingkungan. Suatu organisasi dicapai dengan cara menyeimbangkan dua elemen yaitu eksplorasi dan eksploitasi yang memungkinkan suatu organisasi untuk menjadi lebih kreatif lagi dan mudah beradaptasi, sementara di saat yang sama juga perusahaan dapat mengandalkan metode yang lebih tradisional yang sudah ada dan sudah terbukti sebelumnya. Lalu ambidexterity ini dapat didefinisikan juga sebagai keadaan yang sama-sama beradaptasi dalam penggunaan tangan kiri dan tangan kanan dan juga dalam menggunakannya pada saat yang bersamaan juga. Next, ambidextrous organization. Ambidextrous organization, many successful companies separate new exploratory units from exploitative traditional units but still keep a tightly linked executive team to manage the organizational separation. Some companies are referred to as ambidextrous organization. Managers in an ambidextrous organization are expected to be able to explore new opportunities while also making steady improvement to one already exists. A clear vision is crucial in transforming a company into an ambidextrous organization. Suatu organisasi atau perusahaan yang mengembangkan ambidextrity itu disebut sebagai ambidextrous organization. Ambidextrous organisasi ini banyak perusahaan yang berhasil memisahkan unit eksplorasi baru dari unit tradisional eksploitatif, tetapi tetap memiliki tim pelaksana yang terkait erat untuk mengelola pemisahan suatu organisasi. Nah, perusahaan semacam itu disebut sebagai ambidextrous organization. Lalu di dalam suatu perusahaan, manajer dalam organisasi yang ambisius diharapkan mampu mengeksplorasi peluang baru sambil juga melakukan perbaikan yang lebih stabil terhadap apa yang sudah ada sebelumnya. Di dalam organisasi ambidextrous ini memiliki visi yang jelas sangat penting dalam mengubah perusahaan menjadi organisasi yang lebih luar biasa. Organisasi yang ambisius ini membentuk tim proyek yang merupakan unit yang independen secara struktural. Masing-masing memiliki proses, struktur, dan budayanya sendiri. Tetapi memang demikian terintegrasi ke dalam hierarki manajemen yang ada. Exploitation and exploration. Exploitation, it refers to constantly exploiting the available resource and making improvement wherever necessary. Exploration involves developing the knowledge, the creativity, and novelty necessary for more radical innovation. Jadi di dalam ambidexterity ini terdapat dua
elemen yaitu exploitation dan exploration yang harus dijalankan secara bersamaan. Nah, exploitation atau eksploitasi ini mengeksploitasi sumber daya yang sudah ada sebelumnya dan melakukan suatu perbaikan yang mencakup hal-hal seperti penyempurnaan, pilihan, produksi, efisiensi, seleksi, implementasi, dan eksekusi. Sedangkan exploration merupakan melibatkan pengembangan atau pengetahuan yang baru, yaitu di mana dia mencari variasi dan inovasi yang baru yang mencakup hal-hal seperti pencarian, variasi, pengambilan risiko, eksperimen, fleksibilitas, penemuan, dan inovasi. Berikut ada perusahaan yang telah sukses menjalankan ambidextrous organization. Yang pertama ada HP Hewlett Packard, di mana HP ini merupakan perusahaan terbesar di dunia, di mana dia memiliki prinsip the HP Way. Perusahaan ini mengatakan bahwa yang pertama, kami memiliki kepercayaan dan rasa hormat untuk individu. Yang kedua, kami fokus pada pencapaian dan kontribusi tingkat tinggi. Yang ketiga, kami menjalankan bisnis kami dengan integritas tanpa kompromi. Yang keempat, kami mencapai tujuan bersama melalui kinerja tim. Dan yang terakhir, kami mendorong fleksibilitas dan inovasi. HP ini telah berubah dari perusahaan instrumen menjadi perusahaan komputer mini, lalu berubah lagi menjadi komputer pribadi dan mengembangkan perusahaan jaringan terbesar. Yang kedua ada Johnson & Johnson. Ini merupakan produsen obat-obatan, peralatan medis, dan barang konsumsi multinasional yang berkantor pusat di Amerika Serikat. Di mana sasaran Johnson & Johnson ini dapat dicapai saat Johnson & Johnson memanfaatkan kekuatan dalam hal mencapai skala dan personalisasi efisiensi global dan nuansa lokal, bekerja secara offline maupun online. Johnson & Johnson ini beralih dari produk konsumen ke farmasi. Johnson & Johnson ini mengatakan bahwa tidak semua orang dalam organisasi perlu menjadi ambidextrous, tetapi suatu manajer harus membangun tim dengan bakat baik dari dalam maupun dari luar perusahaan yang dapat mewujudkan ambidextrity itu. Lalu yang terakhir ada KFC. KFC ini telah menghadirkan restoran yang berbeda dari sebelumnya, yaitu dengan konsep restoran lifestyle dining dengan konsep bernama Nasi Bar Nature, di mana konsep ini dibuat dengan indoor area yang terlihat sangat modern dengan sentuhan nature look, yaitu meja dan kursi kayu, lampu gantung yang berwarna senada, dan wooden table dan tanaman hias yang mempertegar tampilan, dan tentunya tampilan ini terlihat lebih kekinian atau lebih estetik. Di mana restoran ini telah mengembangkan atau menciptakan menu yang sangat berbeda dari sebelumnya, di mana di sini terlihat lebih sehat lagi dengan dihadirkannya salad bar dan memadukannya dengan tren green lifestyle yang inovatif dengan kelezatan ayam KFC yang tidak ditinggalkan sebelumnya. Bahkan KFC ini telah menghadirkan lagi inovasi baru, yaitu grilled chicken yang tentunya ayam ini dinilai lebih sehat dibandingkan ayam yang sebelumnya. Okay, next, international strategy. International strategy is firm sells its goods or service outside the domestic market. Jadi, strategi internasional merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk menjual barang atau jasanya di luar pasar domestik. Next, reason for an international strategy. First is potential new opportunities. Second is international diversification. Third is multinational strategy. Fourth is other motive axis. Jadi alasan untuk dilakukannya strategi internasional itu, yang pertama itu pasar internasional menghasilkan peluang baru yang berpotensi.
Yang kedua itu diversifikasi internasional. Jadi inovasi terjadi di pasar negara asal, terutama di negara ekonomi maju, dan permintaan produk berkembang di negara lain, sehingga ekspor disediakan oleh organisasi domestik. Yang ketiga itu ada strategi multinasional, atau mengamankan sumber daya kebutuhan. Dan yang terakhir itu adanya motif lain, berupa tekanan integrasi global, permintaan tanpa batas untuk produk yang bermerek global. Next, for primary reason: increase market size, return on investment, economies of scale and learning, location advantage. Jadi ada 4 alasan utama. Yang pertama itu peningkatan ukuran yang ditandai. Maksudnya itu pasar domestik mungkin kekurangan ukuran untuk mendukung fasilitas manufaktur skala yang efisien. Yang kedua, ada laba atas investasi. Maksudnya, investasi besar mungkin membutuhkan pasar global untuk membenarkan pengeluaran modal, serta perlindungan paten yang lemah di beberapa negara menyiratkan bahwa perusahaan harus berkembang ke luar negeri secara cepat untuk mendahului peniru. Yang ketiga itu ada skala ekonomi dan pembelajaran, maksudnya memperluas ukuran atau cakupan pasar, membantu mencapai skala ekonomi di bidang manufaktur, serta pemasaran, R&D, dan distribusi. Terus ada biaya tersebar di basis penjualan yang lebih besar, dan keuntungan per unit ditingkatkan. Yang keempat itu keunggulan lokasi, maksudnya pasar berbiaya rendah mungkin bisa membantu mengembangkan keunggulan kompetitifnya atau mencapai akses yang lebih baik ke sumber daya yang penting, yaitu seperti bahan mentah, tenaga kerja yang berbiaya rendah, pelanggan utama, dan energi. Next, risk in international environment. Political risk, government instability, conflict or war, government regulation, conflicting and diverse legal authorities, potential nationalization of private asset, government corruption, change in government policy, economic risk, differences and fluctuation in currency value, and investment loss due to political risk. Nah, jadi resiko di lingkungan internasional itu bisa terjadi karena 2 hal. Pertama itu karena resiko politik, yang kedua itu karena resiko ekonomi. Biasanya resiko politik itu terjadi karena ketidakstabilan pemerintah, konflik atau perang, regulasi pemerintah, otoritas hukum yang saling bertentangan dan beragam, potensi nasionalisasi aset swasta, korupsi pemerintah, serta perubahan kebijakan dari pemerintah. Nah, untuk resiko ekonominya itu karena perbedaan dan fluktuasi nilai mata uang. Yang kedua itu kerugian investasi karena resiko politik. Next, international corporate level strategi. Jadi di sini ada bagian mungkin ya tentang international corporate level strategi. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Next, multi-domestic, low integration and high responsiveness. Decentralized strategy and operating decision by strategic business unit in each country allows units to tailor product to local market, customize product to meet local customer specific needs and preference, focuses on variation of competition within each country. Jadi maksudnya tadi kan di slide sebelumnya kita udah ngeliat bagan tuh. Nah, ini bagian tentang multidomestik. Dia itu masuk ke integrasi rendah dan responsivitas yang tinggi. Maksudnya itu perusahaan dengan strategi multidomestik memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan pasar lokal di seluruh dunia dengan menyesuaikan produk dan layanan mereka secara ekstensif. Selain itu, mereka memiliki sedikit tekanan untuk integrasi global. Akibatnya, perusahaan multidomestik seringkali memiliki struktur yang sangat terdesentralisasi
dan digabungkan secara longgar di mana anak perusahaan di seluruh dunia beroperasi secara otonom dan independen dari kantor pusat. Nah, contohnya itu ada perusahaan Nestlé, di mana Nestlé menggunakan pendekatan pemasaran dan penjualan yang unik untuk setiap pasar tempatnya beroperasi. Selain itu, Nestlé juga menyesuaikan produknya dengan selera lokal, dengan menawarkan produk yang berbeda di pasar yang berbeda juga. Next, global high integration and low responsiveness. Over standardized products across country market with the competitive strategy being dictated by the home office strategy and operating decision centralized at home office, produce lower risk hub and spoke model to implement the parent company decision and to act as pipelines of products and strategy. Jadi perusahaan global adalah kebalikan dari perusahaan multidomestik, di mana mereka menawarkan produk terstandarisasi di seluruh dunia dan memiliki tujuan untuk memaksimalkan efisiensi agar dapat menekan biaya sebanyak mungkin. Nah, perusahaan global sangat tersentralisasi dan anak perusahaan seringkali sangat bergantung kepada kantor pusat. Peran utama mereka adalah untuk menerapkan keputusan perusahaan induk dan tidak sebagai jalur produk dan strategi. Biasanya model ini tuh dikenal juga dengan model hub and spoke. Nah, contohnya perusahaan global itu ada perusahaan farmasi yaitu Pfizer. Okay, next, transnational high integration and high responsiveness. The transnational company has characteristic of both the global and multi-domestic firm. Seeks to achieve both global efficiency and local responsiveness. Requires both global coordination and local flexibility with this strategy or structure combination. Jadi, maksudnya perusahaan transnasional memiliki karakteristik perusahaan global dan multidomestik. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan daya tangkap lokal, tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan dari integrasi global. Nah, meskipun hal ini tampaknya tidak mungkin, hal ini sebenarnya dapat dilakukan dengan sempurna saat mempertimbangkan seluruh rantai nilai. Perusahaan transnasional sering mencoba menciptakan skala ekonomi yang lebih hulu dalam rantai nilai. Meskipun hal ini tampaknya tidak mungkin, hal ini sebenarnya dapat dilakukan dengan sempurna saat mempertimbangkan seluruh rantai nilai dan menjadi lebih fleksibel serta adaptif secara lokal dalam aktivitas hilir seperti pemasaran dan penjualan. Dalam hal desain organisasi, perusahaan transnasional dicirikan oleh jaringan anak perusahaan yang terintegrasi dan saling bergantung di seluruh dunia. Nah, biasanya anak perusahaan akan memiliki peran strategis dan berperan secara center of excellence karena pertukaran pengetahuan dan keahlian yang efisien antara anak perusahaan secara umum maupun memenuhi kedua tujuan strategis tersebut. Nah, contohnya itu ada perusahaan dari Unilever. Okay, next, international, low integration and low responsiveness. Jadi, perusahaan internasional memiliki sedikit kebutuhan akan adaptasi lokal dan integrasi global. Yang kedua itu mayoritas aktivitas rantai nilai akan dipertahankan di kantor pusat, atau strategi ini juga disebut sebagai strategi ekspor. Yang ketiga itu produk diproduksi di negara asal perusahaan dan dikirim ke pelanggan di seluruh dunia. Dalam hal ini biasanya anak perusahaan berfungsi lebih seperti saluran lokal, di mana produk dijual ke konsumen akhir. Contohnya itu ada produsen anggur besar atau wine dari negara-negara seperti Perancis dan Italia, di mana produk mereka dibuat di negara asal mereka di Perancis dan Italia dan dikirim ke beberapa negara untuk memenuhi kebutuhan akan wine ini. Next, international entry modes. Exporting. Export is process of transporting goods or commodities from one country to another. This process is used by small to medium-sized companies as the main strategy to compete at the international level. The export strategy is used because the risk is lower, the capital is smaller, and it is easier when compared to other strategies. Jadi di sini ada cara perusahaan yang menggunakan strategi internasional
untuk masuk ke beberapa negara. Yang pertama itu ada dengan cara ekspor. Jadi ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional. Nah, strategi ekspor digunakan karena memiliki resiko yang lebih rendah, modal yang lebih kecil, dan lebih mudah dibandingkan dengan strategi lainnya. Nah, salah satu perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor di Indonesia itu ada PT Taman Delta Indonesia, di mana PT Taman Delta Indonesia ini melakukan kegiatan ekspor, terutama ekspor hasil kopi mereka ke daerah Timur Tengah di setiap tahunnya. Next ada licensing and franchising. Licensing, granting permission from the owner of the goods or service to the party receiving the license to use the licensed goods or service. The example is Warner Bros. Consumer Products. Franchising, an agreement in which one of the parties is granted the right to utilize and or use the rights of intellectual property or a meeting of the typical business characteristic of the other people for a fee based on the condition set by the other party in the context of providing and or selling goods and services. Jadi maksudnya dari licensing itu adalah pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada pihak penerima izin untuk menggunakan barang atau jasa yang berlisensi. Contohnya itu ada Warner Bros. Consumer Product, di mana Warner Bros. Memiliki sekitar 3.700 lisensi dan terus berupaya untuk menawarkan lisensi lainnya, terutama dalam hal produk hiburan. Nah, terus ada franchising, perjanjian di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau pertemuan ciri khas bisnis pihak lain dengan imbalan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pihak lain dalam konteks penyediaan dan atau menjual barang dan jasa. Mungkin di sini teman-teman masih ada yang bingung perbedaan antara licensing dengan franchising. Mungkin sederhananya gini, kalau franchising kita memiliki kesempatan 100% atas kepemilikan franchise yang kita beli. Misalkan, saya ingin membeli paket ayam bakar Wong Solo, paket franchise, di mana ayam bakar Wong Solo ini menawarkan untuk paket franchise. Mereka ada paket A, paket B, paket C, paket D, dan paket E. Dengan harga di setiap paketnya yang berbeda. Let's say, katakanlah saya membeli paket D dengan harga 400 juta, dengan kapasitas kurang lebih 80 seat. Nah, ketika saya membeli paket D, franchise ayam bakar Wong Solo, saya memiliki kesempatan 100% atas kepemilikan franchise dari ayam bakar Wong Solo setelah berapa tahun kesepakatan yang kita buat. Untuk kasus ini, ayam bakar Wong Solo itu memberikan hak waralaba mereka selama 10 tahun, di mana selama 10 tahun itu hasil penjualan akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang disetujui di awal antara pihak pembeli franchise dengan ayam bakar Wong Solo. Namun setelah lebih dari 10 tahun, franchise ayam bakar Wong Solo ini kepemilikannya akan menjadi milik kita 100%. Next, joint venture. A joint venture is a form of cooperation between several companies from several countries into one company to achieve enhanced economic strength. Jadi, joint venture adalah bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan yang berasal dari beberapa negara menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi yang lebih padat. Contohnya itu ada Auto Alliance, di mana perusahaan Ford dengan Mazda melakukan joint venture. Nah, contoh lainnya mungkin teman-teman tahu ada Lombok Tourism Development Corporation atau LTDC, yang merupakan joint venture antara PT Perusahaan Pengelola Aset PPA dan Bali Tourism Development Corporation BTDC dari pihak Indonesia dengan MAR Properties
dari pihak Arab. Nah, sedangkan untuk wholly owned subsidiary, a company that is wholly or partly owned and partly or wholly controlled by another company that owns more than half of the share subsidiary company. Jadi maksudnya suatu perseroan yang seluruhnya atau sebagian dimiliki dan sebagian atau seluruhnya dikendalikan oleh perseroan lain yang memiliki lebih dari separuh saham anak perusahaan. Nah, contoh perusahaannya itu ada Citylink Airlines yang merupakan anak perusahaan dari Garuda Indonesia Airlines. And now it is my turn to explain you about strategic entrepreneurship. In this case, strategic entrepreneurship is taking entrepreneurial actions using a strategic perspective. Nah, di sini itu maksudnya yaitu di mana adanya sebuah tindakan yang dilakukan dengan menggunakan perspektif dari strategi-strategi itu sendiri. Nah, pada proses ini perusahaan sudah pasti melakukan pencarian peluang-peluang opportunities yang ada pada external environment tersebut, yang dimana tuh kalau misalkan di situ jadinya bisa mengeksploitasi lebih luas dari inovasi-inovasi tersebut sehingga bisa menumbuhkan adanya strategic entrepreneurship. Nah, namun di sini harus dapat dibedakan nih bahwa kalau misalkan identifying opportunities atau peluang-peluang yang ada to exploit through innovations is the entrepreneurship dimension of strategic entrepreneurship. Sedangkan kalau misalkan determining the best way to manage the firm's innovations effort itu baru masuk ke dalam strategic dimension, jadi itu beda. Nah, dengan demikian perusahaan yang terlibat dalam strategic entrepreneurship ini mengintegrasikan tindakan-tindakan mereka untuk menemukan peluang-peluang atau opportunities yang ada and to successfully innovate in order to pursue them gitu. Jadi secara sukses inovasi tersebut akan berjalan gitu. Nah, apalagi tuh dalam abad ke-21 ini contohnya kelangsungan hidup dan kesuksesan perusahaan itu bergantung pada kemampuan perusahaan itu sendiri gitu untuk terus menemukan peluang-peluang yang ada, peluang-peluang yang baru dengan cepat menghasilkan inovasi-inovasi tersebut yang sebelumnya pasti telah ditentukan dan direncanakan oleh perusahaan tersebut. Oleh karenanya dalam presentasi ini saya ingin menjelaskan lebih luas mengenai strategic entrepreneurship and entrepreneurial opportunities. Entrepreneurship, the process by which individuals, teams, or organizations identify and pursue entrepreneurial opportunities without being immediately constrained by the resource they currently control. Nah, maksudnya di sini yaitu proses di mana individu, tim, ataupun organisasi mengidentifikasi dan memburu peluang-peluang yang ada, peluang-peluang entrepreneurial itu tersebut tanpa terpaksa dengan sumber daya yang mereka kontrol itu sendiri. Atau mungkin lebih mudahnya yaitu proses di mana adanya pengembangan dan pengelolaan usaha bisnis dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang dimana adanya risiko di hal tersebut dalam dunia perekonomian ini. Entrepreneurial opportunity, condition in which new goods or services can satisfy a need in the market.
These opportunities exist because of competitive imperfections in markets, or because they were independently developed by entrepreneurs. Di sini maksudnya yaitu suatu kondisi produk barang ataupun jasa itu yang dapat memenuhi kebutuhan di pasar atau market. Nah, peluang ini tentunya tuh ada karena adanya competitive imperfections atau ketidaksempurnaan persaingan di pasar itu. Dan among the factors of productions used to produce them atau karena they were independently developed by entrepreneurs gitu. Nah, entrepreneurship opportunities ini ada dalam berbagai bentuk, seperti change to develop, lalu juga ada sell a new product, dan the change to sell an existing product in a new market gitu. And one of these example is Lemonilo. Contohnya Lemonilo ini yang dimana diawali dengan mengusung konsep gaya hidup sehat dengan menawarkan produk-produk makanan yang dibuat dari bahan-bahan alami, yang dimana maka dengan ini Lemonilo ini atau mie Lemonilo ini tuh telah menggunakan kesempatan untuk mengembangkan bisnis tersebut dan berada di pasar yang memiliki pesaing terbesar di dunia mie instan tersebut, seperti contohnya mie sedap, Indomie, gitu-gitu. Jadi Lemonilo tuh udah menggunakan entrepreneurship opportunities-nya tuh dengan baik, hingga sampai sekarang juga udah sukses, udah ada di minimarket, supermarket, dan lain-lain. Innovation. The means by which the entrepreneur either creates new wealth-producing resources or endows existing resources with enhanced potential for creating wealth. Ini merupakan pengertian inovasi dari salah satu ahli. Nah, di sini tuh maksudnya yaitu inovasi yang adalah sebuah sarana di mana entrepreneurs tuh menciptakan sumber-sumber penghasil kekayaan itu yang baru atau memberikan sumber-sumber yang ada dengan potensi yang telah ditingkatkan gitu untuk dapat menciptakan kekayaan atau si wealth tersebut. Atau mungkin secara lebih simpel, di mana suatu kreativitas, daya cipta, dan inisiatif yang kuat yang dapat menghasilkan sesuatu secara materi jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya gitu. And innovation may be required to maintain or achieve competitive parity, much less a competitive advantage in many global markets gitu. Nah, di sini maksudnya yaitu inovasi itu pasti diperlukan gitu untuk mempertahankan atau mencapai competitive parity tersebut. Apalagi
untuk mencapai si competitive advantage di global markets gitu. And one of the example is Netflix. Nah, di sini contohnya kenapa Netflix, karena awalnya perusahaan ini itu hanya menjual DVD saja gitu, dan karena adanya perkembangan media digital mulai tahun 2000-an itu, nah Netflix itu mengembangkan bisnisnya menjadi layanan streaming secara daring gitu. Nah, hal ini membawa kesuksesan pada Netflix itu kan, dengan memiliki dari 5 juta pelanggan sekarang. Nah, inovasi yang dilakukan oleh Netflix itu selain menyediakan serial film dan lain-lain gitu, tapi Netflix juga memproduksi film mereka sendiri. Contohnya yang kayak Stranger Things, 13 Reasons Why, dan lain-lain. Masih banyak lagi serial Netflix yang emang original dari Netflix-nya itu tersebut. Jadi udah kayak branding dari Netflix itu sendiri. Nah, atau mungkin itu juga menjadi sebuah originalitas dari Netflix tersebut dengan inovasi-inovasi yang telah mereka berikan sepanjang karirnya hingga mencapai kesuksesannya sekarang, yang membuat TV-TV, channel TV menjadi redup gitu. Ini semua juga dikarenakan inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Netflix. Entrepreneurs. Entrepreneurs are individuals acting independently or as part of an organization who perceive an entrepreneurial opportunity and then take risks to develop an innovation to pursue it. Entrepreneurs tend to demonstrate several characteristics. First, they are highly motivated, willing to take responsibility for their projects, and self-confidence, and often optimistic. And secondly, they are able to deal with uncertainty and more alert to opportunities than others. Nah, di sini tuh maksudnya itu di sini maksud dari entrepreneurs adalah yaitu individu-individu yang bertindak secara mandiri atau sebagai bagian dari organisasi yang melihat peluang kewirausahaan atau entrepreneurship itu, dan kemudian mengambil risiko untuk mengembangkan inovasi tersebut untuk bisa mencapainya gitu. Nah, di sini itu pengusaha cenderung menunjukkan beberapa karakteristik. Yang pertama itu adalah mereka tuh sangat termotivasi, mau bertanggung jawab, dan percaya dirinya bagus, dan seringkali optimis gitu. Dan yang kedua tuh mereka tuh mampu menghadapi ketidakpastian dan lebih waspada terhadap peluang daripada yang lain gitu. Nah, mungkin di sini contohnya seperti Amazon gitu, yang harus mencurahkan setidaknya sebagian waktu mereka gitu untuk mengembangkan inovasi dan ide-ide yang ada untuk mendukung inovasi itu
untuk tercapai gitu ke depannya. Atau mungkin juga Google juga seperti itu gitu. Yang startup sekarang juga seperti itu, mengarah ke situ karena inovasi itu memang sangat dibutuhkan apalagi zaman-zaman modern sekarang. Gitu sih. Mungkin salah satu contohnya. Nah, ini merupakan kutipan salah satu dari Mary Kay Ash, founder Mary Kay Cosmetics. It is far better to be exhausted from success than to be rested from failure. It means that jauh lebih baik untuk lelah dari kesuksesan itu gitu daripada diistirahatkan dari kegagalan, sebuah kegagalan gitu. Itu sih intinya. And now internal innovation. In established organizations, most innovations comes from efforts in research and development or R&D. Effective R&D often leads to firms filing for patents to protect their innovative work. Increasingly successful R&D results from integrating the skills available in the global workforce. Thus, the ability to have a competitive advantage based on innovation is more likely to accrue to firms capable of integrating the talent of human capital from countries around the world. Nah, di sini maksudnya itu dalam organisasi yang baik gitu atau yang mapan sebagian besar berasal dari upaya penelitian dan pengembangan si R&D ini atau kalau di Indonesia itu Litbang penelitian dan pengembangan. Nah, Litbang atau R&D yang efektif ini seringkali mengarah pada pengajuan paten dari si perusahaan untuk melindungi karya inovatif mereka. Nah, R&D atau Litbang yang sukses itu semakin banyak dihasilkan dari pengintegrasian si keterampilan yang tersedia dalam global workforce itu sendiri. Jadi tuh dengan demikian kemampuan untuk memiliki competitive advantage yang didasarkan inovasi-inovasi itu lebih mungkin diperoleh perusahaan yang mampu mengintegrasikan bakat sumber daya manusia atau SDM-nya dari negara-negara di seluruh dunia. Itu intinya sih. Nah, one of the example is Nokia and Intel. Nah, jadi tuh kedua perusahaan ini tuh menggabungkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan kemampuan-kemampuan mereka dari produk-produk mereka tersebut. Yang dimana tuh sebelumnya tuh si Intel ini belum bisa membobol pasar smartphone dengan chip memorinya gitu. Nah, terus Nokia kan udah mulai bagus gitu di pasar smartphone-nya. Nah, tetapi ada pesaingnya gitu. Muncul yang namanya Apple. Nah, jadi semenjak itu tuh ada penggabungan antar keduanya yang saling membantu masing-masing produk untuk mengatasi kelemahannya dengan mengintegrasikan kekuatan mereka ini. Nah, selain itu ada pengembangan produk baru dari upaya R&D bersama mereka ini. Jadi mereka tuh merencanakan mengembangkan perangkat lunak yang menggunakan sistem operasi Linux. Ada namanya Linux gitu. Nah, next
In internal innovation, there is incremental and radical innovation. Firms produce two types of internal innovations, incremental and radical innovation, when using their R&D activities. Nah, di sini tuh jadi pada setiap perusahaan tuh biasanya menghasilkan dua jenis inovasi. Itu adanya inovasi incremental dan inovasi radikal. Nah, mereka menggunakan inovasi-inovasi ini saat melakukan aktivitas R&D mereka atau litbang mereka. Nah, kebanyakan perusahaan-perusahaan itu lebih kepada inovasi bersifat incremental. Jadi itu mereka membangun pada basis pengetahuan yang ada dan memberikan sedikit perbaikan pada produk-produknya mereka pada saat ini. Nah, incremental inovasi ini tuh berjalan memiliki ciri-ciri gitu. Yaitu salah satunya itu berjalan secara bertahap, terus memiliki kelebihan daripada inovasi radikal gitu, karena lebih murah, terus juga lebih mudah dan lebih cepat untuk diproduksi kalau mau menggunakan incremental innovation. Dan selain itu tuh inovasi incremental juga bersifat evolusioner dan linear. Jadi lebih sama aja sih, jadi lebih secara bertahap-tahap gitu sesuai prosesnya. Dan pada inovasi jenis ini tuh tidak ada yang sangat berbeda antara hasil inovasi dan produk yang mendasarinya sebelumnya itu. Nah, berbeda tapi dengan radical innovation, yang dimana kalau radikal itu biasanya memberikan terobosan-terobosan yang signifikan dalam benefit atau nilai yang ditawarkan itu. Nah, demikian pula dengan keaslian ide atau ilmunya yang mendasari dari inovasi-inovasi itu kan. Dan juga kalau misalkan di radical innovation, perbedaan nilai hasil inovasi ini tuh bagi pemakainya bisa cukup mengejutkan karena terlalu signifikan gitu. And then autonomous strategic behavior. Autonomous strategic behavior is a bottom-up process in which product champions pursue new ideas, often through a political process by means of which they develop and coordinate the commercialization of a new good or a service until it achieves success in the marketplace. Jadi tuh ini maksudnya yaitu di mana adanya proses dari bottom up itu yang para produk champions-nya ini mengejar ide-ide baru. Nah, seringkali melalui proses politik juga, yang dimana tuh mereka mengembangkan dan mengkoordinasikan komersialisasi barang atau jasa baru tersebut sampai mencapai kesuksesan di pasar atau marketnya. Terus mungkin produk champions itu apa gitu. Product champion itself is anggota organisasi dengan entrepreneurial vision of a new good or services yang berupaya menciptakan dukungan dan komersialisasi tersebut gitu. Oleh karenanya produk champion ini tuh memainkan peran yang sangat penting dalam memajukan inovasi-inovasi ini.
Now, implementing internal innovation, salah satunya cross-functional product development teams. Cross-functional teams facilitate efforts to integrate activities associated with different organizational functions such as design, manufacturing, marketing, or accounting. That these teams may also include representatives from major suppliers because they can facilitate the firm's innovation processes. Nah, di sini tuh maksudnya adanya upaya dari pengintegrasian aktivitas itu yang terkait dengan fungsi organisasi yang berbeda-beda gitu, dari yang mulai desain, manufaktur, marketing, ataupun keuangan, teknologi informasi juga bisa. Nah, di tim ini tuh juga dapat menyertakan perwakilan dari major suppliers karena mereka juga dapat memfasilitasi proses inovasi perusahaan itu. Nah, selain itu tuh proses new product development ini tuh selain itu proses new product development baru dapat diselesaikan lebih cepat dan produk lebih mudah dikomersialkan ketika si cross functional tim ini bekerja secara efektif. Nah, biasanya mereka ditugaskan untuk tugas tertentu yang mana membutuhkan masukan dan keahlian dari berbagai departemennya. Nah, berarti itu setiap anggota kan menawarkan perspektif alternatif untuk masalah dan solusi yang berpotensial gitu untuk strategic entrepreneurship itu sendiri gitu. Apalagi sekarang Disney juga udah berkembang dan memunculkan sejumlah peluang-peluang dan tantangan yang mana tuh itu tidak hanya bersumber dari internal tapi juga dari eksternal juga. Nah, kerjasama cross functional teams ini tuh bisa memunculkan sesuatu kolaborasi yang baik gitu, yang memiliki kreativitas dan inovasi-inovasi yang akan dimunculkan nanti. Nah, dengan ini tuh diharapkan perusahaan-perusahaan dapat meminimalkan dampak dari tantangan bisnis yang muncul dengan menggunakan strategi dari cross-functional teams ini. And last, facilitating integration and innovation. Shared values and effective leadership are important for achieving cross-functional integration and implementing innovation. Highly effective shared values are framed around the firm's vision and mission and become the glue that promotes integration between functional units itself. And thus, the firm's culture promotes unity and internal innovation. Nah, jadi di sini tuh intinya facilitating integration and innovation gitu. Yang dimana shared values dan effective leadership ini tuh penting untuk mencapai dari integrasi cross-functional tersebut dan menerapkan inovasi-inovasinya. Dan di sini share value tuh are framed around the firm's vision and mission dan menjadi sebuah perekat yang mendorong integrasi antar unit-unit fungsional itu. Nah, oleh karenanya tuh budaya perusahaan atau firm's culture ini tuh secara tidak langsung telah
mempromosikan atau memperkenalkan dari unity atau kesatuan dan internal innovation pada suasana perusahaan itu sendiri yang menyebabkan terjadinya adanya internal innovation yang baik dan mengarah kepada strategic entrepreneurship yang baik juga. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.